Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Wildan Alwan Farurozi, mahasiswa Fakultas Teknik angkatan 2016. Yang terhormat, Dekan Fakultas Teknik Universitas Siliwangi beserta jajarannya. Yang saya hormati, Ketua Umum Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Siliwangi beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Siliwangi dan juga rekan-rekan panitia penyelenggaraan Ombus Fakultas Teknik 2020. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan sedikit tentang wawasan kebangsaan. Dimulai dari pengertian wawasan kebangsaan. Secara ringkas, wawasan kebangsaan memiliki beberapa pengertian. Antara lain, wawasan kebangsaan merupakan cara pandang mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Selanjutnya, wawasan kebangsaan juga dapat diartikan sebagai sudut pandang atau cara pandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati diri sebagai suatu bangsa dalam memandang dirinya dan tingkah laku sesuai dengan falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Juga dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, wawasan kebangsaan adalah cara kita sebagai bangsa Indonesia di dalam memandang diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan kepulauan nasional sebagai kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan dengan berpedoman kepada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, tujuan dari wawasan kebangsaan antara lain yang pertama, mewujudkan bangsa yang kuat, rukun, bersatu, berdaya saing tinggi, dan juga sejahtera. Kemudian, menjaga sejarah kebangsaan Indonesia dan cinta NKRI. Selanjutnya, meredam berkembangnya penonjolan primordialisme yang sempit, kesukuan, kedaerahan, dan mencegah disintegrasi bangsa. Kemudian, nilai dasar wawasan kebangsaan dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki beberapa dimensi. Yang pertama adalah penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, tekad bersama untuk berkehidupan berkebangsaan yang bebas, merdeka, dan juga bersatu. Yang ketiga, cinta akan tanah air dan bangsa. Yang keempat, demokrasi atau kedaulatan rakyat. Yang kelima, kesetiakawanan sosial. Yang keenam, masyarakat yang adil dan makmur. Makna dari wawasan kebangsaan yaitu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan juga keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Selanjutnya, mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga dapat mempertahankan asas Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, tidak memberi tempat kepada patriotisme yang licik. Selanjutnya, wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila membawa bangsa Indonesia berhasil merintis jalan menjalani misinya di tengah-tengah tatanan kehidupan di dunia. Yang kelima, mewujudkan NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur sehingga dapat membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan mandiri serta sejajar lahir batin, sejahtera lahir batin, dan sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju. Konsep karakter warga yang memiliki wawasan kebangsaan itu memiliki beberapa karakter, yaitu karakter manusia yang memiliki nilai-nilai integritas, etos kerja yang baik,
dan juga gotong royong. Utamanya pada karakter warga yang memiliki wawasan kebangsaan, yang perlu kita garis bawahi adalah gotong royong, di mana seluruh elemen warga masyarakat itu harus saling bergotong royong, apalagi dalam masa pandemi ini dan kita yang menghadapi masa new normal. Dan selanjutnya, apa sih peran mahasiswa dalam gotong royong untuk menghadapi pandemi ini? Pertama, jikalau kita berbicara tentang mahasiswa, tentulah kita tahu bahwasanya mahasiswa mempunyai dua peran penting di sini. Peran yang pertama adalah agent of change atau agen perubahan, dan yang kedua adalah agent of social control. Maka pada peran pertama, seorang mahasiswa haruslah mampu memberikan atau menawarkan perubahan pada tatanan masyarakat. Tetapi hal pertama sebelum melakukan perubahan kepada masyarakat, haruslah seorang mahasiswa mampu merubah dirinya menjadi seorang yang intelektual idealis. Lalu peran kedua adalah berbicara tentang mahasiswa sebagai agen of social control, adalah bagaimana mahasiswa mampu menempatkan dirinya menjadi kaum yang ada di tengah. Mahasiswa berada di antara masyarakat dan pemerintah. Maka pada suatu kondisi, mahasiswa adalah penyambung lidah rakyat untuk menginterupsi kekuasaan yang tidak berpihak kepada masyarakat. Dan pada kondisi yang lain, perlu digarisbawahi, pada kondisi yang lain, mahasiswa menjadi rekan pemerintah dalam menyukseskan kegiatan pemerintah yang berimplikasi baik bagi kehidupan masyarakat. Mahasiswa juga harus mampu bersinergi dan juga berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat untuk melawan pandemi ini, di mana ini adalah tugas kita bersama, ini adalah tugas kemanusiaan. Saatnya semua harus taat kepada protokol kesehatan, yang salah satunya adalah physical distancing atau menjaga jarak, yang kedua adalah memakai masker, dan yang selanjutnya adalah mencuci tangan menggunakan air bersih ataupun hand sanitizer setelah selesai beraktivitas. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi ini. Saya harap rekan-rekan mahasiswa baru Fakultas Teknik tidak puas dengan apa yang saya sampaikan dan selalu mempunyai literasi ataupun membaca tentang segala sesuatu yang memang rekan-rekan inginkan. Dan juga saya harap untuk selanjutnya rekan-rekan dapat bertanya kepada saya atau kita berdiskusi mengenai wawasan kebangsaan ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.